Selamat pagi teman-teman editor GZIP. Ini adalah tutorial part kedua, yaitu setelah para reviewer memberikan catatan pada artikel yang sedang kita tangani. Jadi kita langsung login pada akun kita masing-masing. Kita melihat dia 3 artikel yang masih review dan ada 1 artikel yang sudah editing. Kita klik yang view. Yang ketiga. Nah, yang biru berarti sudah diberikan komentar oleh reviewer. Ini tandanya. Kalau biru, seperti ini biru, all reviewers have returned with their comment, but no decision is recorded. Jadi ini sudah di review oleh reviewer. Kita klik pada judul dan kita bisa melihat di sini Pak Akhirul Aminullah sudah memberikan komentar dan sudah mengunggah file. Kemudian yang kedua, reviewer kedua Bu Ellen sudah memberikan komentar dan sudah upload. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengucapkan terima kasih. Kita klik di sini, acknowledge di sini. Nah, ini adalah ucapan terima kasih kita kepada reviewer Pak Akhirul dan kemudian kita send di sini. Kita send juga ke editor, ke email editor. Barangkali bisa kita cek nanti apakah emailnya sudah nyampe apa belum. Kemudian kita send, kita kirim ke Pak Akhirul. Nah, di sini sudah terrecord bahwa hari ini kita sudah mengucapkan terima kasih. Tanggal 2 kemarin kita mengirimkan permintaan untuk review. Nah, di sini kita harus checklist di sini dan kita record. Supaya apa? Supaya autornya bisa melihat hasil dari review. Kalau ini tidak di checklist, maka autor yang login tidak bisa melihat komentar dari reviewer. Kita record di sini. Nah, kemudian yang Bu Ellen kita juga ucapkan terima kasih. Kita kirim email ke Bu Ellen dan kita checklist, kemudian kita record. Oke, ini adalah tugas dari editor. Kemudian kita sudah melihat di sini usulannya adalah revision. Kemudian yang pertama juga revision. Jadi kedua reviewer meminta agar artikel ini direvisi. Maka kemudian kita klik di sini, revision required sesuai dengan rekomendasi dari para reviewer, record decision, dan kita klik OK. Apakah kita yakin? Kita klik OK. Nah, di sini akan sudah muncul pada tanggal 4 Juni. Kita minta ada decisionnya, keputusannya dari editor adalah revisi artikel. Nah, kemudian kita kirim email kepada autornya. Klik di sini. Kita kirim email. Nah, kita di sini bahwa kita minta revisi. Gitu ya. Kita minta revisi dan kemudian kita checklist ini supaya masuk juga ke email editor dan kemudian kita kirim. Di sini akan terrecord, akan muncul bahwa kita telah mengirim email pada tanggal 4 Juni untuk meminta dari autor untuk merevisi. Nanti autor akan upload hasil dari revisiannya di sini, author version. Kita anggap ini autor sudah upload lagi. Ini kosong, sekarang ini sudah ada isinya, diupload pada tanggal 4 Juni 2021. Nah, ini kemudian kita periksa apakah yang sudah diupload oleh autor ini sudah benar sesuai dengan
yang diinginkan oleh reviewer dan sudah sesuai dengan tata cara penulisan di GZIP atau tidak. Jadi kita download di sini, kita klik saja, nanti akan terdownload secara otomatis. Ini adalah artikel yang sudah kita download dari author. Jadi kita cek aja di sini secara garis besar apakah sudah sesuai dengan permintaan reviewer. Nah, kalau kita anggap sudah sesuai dan juga gaya selingkungnya sudah sesuai dengan yang diminta oleh GZIP, template yang diminta oleh GZIP, maka kita kembalikan lagi nama author beserta afiliasinya, kemudian kita unggah ulang. Nah, dari mana kita tahu autornya? Mari kita lihat pada artikel yang lama yang dikirim oleh author. Bisa di summary di sini. Kita bisa cek lagi dan kemudian di sini adalah original file. Original file ini biasanya mengandung nama dan afiliasi dari penulis awal. Atau kalau tidak di sini, maka ini ada nama authors, yaitu Alfred Fewaru, Heru Prasetyo Widodo, dan Fathul Qorib. Jadi ada di sini. Afiliasinya di mana? Afiliasinya bisa dilihat di sini. Program studi, program studi, program studi. Ini afiliasinya udah jelas. Kemudian email dari koresponden author di mana? Nah, kita lihat koresponden author di sini adalah Alfred Fewaru. Jadi di sini tidak tertulis ada koresponden author. Ini bisa kita lihat siapa yang submitter awal, biasanya koresponden author, atau bisa dilihat di sini koresponden autornya siapa. Mari kita lihat untuk di artikel original file dari author terlebih dahulu. Nah, ini adalah original filenya. Bisa dilihat di sini ada emailnya. Jadi tinggal kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini udah jadi mengembalikan nama author, afiliasi, dan email. Ini sudah ada di sini. Kita Ctrl S, kita save. Kemudian kita ingat-ingat ini namanya adalah 2290 yang ada nama file 3101 editor. Nah, di sini kalau ini sudah beres semua, berarti kita save. Kalau ada yang belum beres, kita perbaiki dulu. Misalnya ini ada seperti ini, harusnya nggak usah, kemudian ini nggak usah koma. Nah, seperti ini. Mari kita cek-cek terlebih dahulu semua. Kalau sudah tidak ada yang salah, baru kita kemudian upload pada editor section tadi. Jadi kita kembali ke review di sini. Kemudian kita ke bawah dan kita sebagai editor upload di editor version. Klik di sini. Ingat tadi 3100 ED. Ini ya. Nah, kemudian kita buka dan kita upload. Kemudian teman-teman, ini adalah versi mentah yang sudah jadi. Nah, kemudian kita perlu membantu bagian editor. Nanti untuk yang bagian upload, kita kembali lagi ke file yang tadi. Ini file yang asli. Dan kita buka, ini file yang asli terakhir ya. Kita buka file yang sudah pernah terbit pada GZIP. Nah, ini kita memasukkan identitas dari GZIP-nya. Yaitu, ini ada tulisan GZIP, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN, volume, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada publikasi Unitri. Nanti untuk pembuatan nomor halaman tidak usah dilakukan oleh editor, nanti akan dilakukan oleh editor insif ketika mau menerbitkan, ketika mau publikasi, karena diurutkan sesuai dengan nomor publikasi yang sudah masuk di bagian editing. Jadi ini tinggal kita copy saja. Ini kemudian kita copy ke artikel yang tadi sudah siap. Jadi ini diklik 2 kali, kemudian kita copy di sini. Nah, ini kan ada hal yang tidak sesuai, maka kita bisa enter di sini dan kemudian semuanya udah beres.
Kita naikkan sedikit misalnya. Nah, ini sudah jadi untuk bagian header di atas. Kemudian di bagian header di bawah footer, kita bisa copy ini. Di copy, kemudian dipastekan ke sini. Ini sebenarnya dan sudah jadi. Ini aja tinggal dikebawain dan sudah jadi. Ini adalah bentuk copy editing yang nanti akan kita terbitkan. Jadi sudah jadi seperti ini. Tinggal kita ganti ketika kita ingin ini terbitnya pada volume 11, maka kita ganti volume 11. Nomornya juga kalau ingin kita ganti volumenya 2, volume 2. Tapi karena ini untuk terbitan volume 10 nomor 2 tahun 2021, maka kita ubah menjadi volume 10 nomor 2 tahun 2021 yang terbit pada Agustus 2021. Jadi Bapak Ibu editor, teman-teman, rekan-rekan tinggal mengisi header dan juga mengisi footer. Kalau ada halaman seperti ini tidak masalah, biarkan saja atau dikosongi karena nanti biarkan saya sebagai editor yang akan membuat nomor halaman. Jangan lupa di save dan kemudian kita kembali ke sini, kemudian kita choose file dan kita upload yang sudah diedit terakhir, yang sudah dikasih header dan footer. Kemudian kita upload. Cut. Selama nanti di cut. Action. Nah, ini sudah selesai untuk uploadnya. Jadi kita editor version itu bisa jadi ada satu. Yang pertama ini yaitu pertama kali kita mengupload ketika menghilangkan nama beserta afiliasi penulis. Kemudian yang kedua ini ketika sudah fix jadi namun belum ada header dan footer. Dan yang ketiga ini sudah ada header dan footernya. Gitu. Semua terrecord pada tanggal-tanggal sekian. Gitu. Ini sudah selesai tahap upload untuk editing. Nah, sekarang karena ini artikel sudah jadi, sudah beres, tinggal diupload, maka di sini kita ganti menjadi accept submission. Yang tadi awalnya revision required, kita menjadi accept submission, kemudian kita record decision. Oke, apakah Anda yakin? Kita klik oke. Dan kemudian di sini sudah terlihat revision required pada tanggal 4 dan accept submission pada tanggal 5. Kemudian kita kirim email. Tetap harus selalu kirim email ke author bahwa artikelnya sudah diterima, accepted submission. Kemudian diberi keterangan, silakan melakukan pembayaran pada nomor rekening. Nah, nanti akan saya kasih nomor rekening atas nama Fathul Qorib. Kemudian setelah selesai memberikan informasi, jangan lupa ini diklik juga biar kita sebagai editor tahu emailnya dan kemudian kita send. Kita kirim email tersebut kepada author sehingga author bisa tahu bahwa artikelnya sudah diterima. Nah, ini sudah terrecord bahwa tanggal 5 Juni kita sudah mengirim email kepada author. Nah, kemudian ini sudah ada bulat-bulat karena ini sudah kita accept, maka kita lanjut ke versi ini. Kita setelah review, kita kemudian editing. Nah, untuk menuju editing itu kita perlu memilih artikel mana dari editor version ini yang sudah fix untuk masuk ke editing. Tentu yang terakhir. Kita klik yang terakhir di sini. Kemudian kita send to copy editing.
Ingat ya, ini biasanya yang belum dilakukan oleh teman-teman editor. Send to copy editing. Kita klik, maka kemudian kita masuk dalam dalam tahap editing. Nah, tahap editing ini biar nanti menjadi tugas saya sebagai editor in chief. Sebenarnya ini masih tugas editor section editor, namun nggak apa-apa, tugas editor cukup sampai di sini saja. Demikian panduan versi 1 dan sekarang versi kedua, insya Allah sudah lengkap. Semoga teman-teman editor bisa mengikuti proses ini secara baik supaya proses-proses manajemen di editorial GSIP berjalan lancar dan jurnal ini segera akreditasi. Terima kasih, selamat pagi.